أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا سميع يا بصير
أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا بديع 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 يا بديع. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina. Terima kasih. Selanjutnya kita undang Ustadz Kiai Nur Hasim untuk memberi tausiah dengan tema sekitar kematian. Silakan Ustadz. Ya, makasih. Mohon maaf nih di atas nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khairatul mukarramin, para alim ulama yang kami hormati, Ketua PPMI Al-Ikhlas Bapak Hasanul beserta seluruh jajaran pengurus PPMI Al-Ikhlas yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah PPMI Al-Ikhlas yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan sore menjelang malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan kemudian kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, baik yang mengikuti secara online maupun yang hadir di sini, dapat digolongkan oleh Allah sebagai umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah, insya Allah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang disampaikan oleh Pak Hansah terkait dengan asuransi kematian itu adalah persiapan materi, ya Bu ya. Nah, sekarang ini ayo kita bersama-sama mempersiapkan diri dan menanyakan diri kita, apakah kita sudah siap? Tadi nomor 7 tadi Bu ya, kalau saya salah ya. Nomor 7 tadi. Siapa ini yang nomor 8? Siapa ini yang nomor 9? Dan siapa yang mengisi nomor 10? Kira-kira sudah siap apa belum Bu? Jawabannya belum siap. Padahal kita semuanya tahu bahwa kematian itu adalah mau nggak mau, ya, siap nggak siap. Kapanpun kalau dia itu datang,
maka tidak akan dapat bisa menghalanginya. Nah, alhamdulillah kita di tempat ini ya sering diberitakan terkait dengan persiapan-persiapan tentang kematian itu sendiri. Orang yang menjadi anggota PPMI Al-Ikhlas ya dan jamaah PPMI Al-Ikhlas itu tentunya jamaah atau orang-orang yang paling cerdas. Karena apa? Karena sudah tahu bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda seperti ini, Bu. Man aktsara dzikrul mauta akramallahu bisalasin. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, ya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ya. Yang banyak mengingat kematian dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ta'ajjala at-taubah. Orang yang sering mengingat kematian, maka dia akan segera bertaubat. Lagi melakukan segala yang dianggap salah, langsung segera taubat. Itu hikmah orang yang sering mengingat kematian. Lalu kemudian yang kedua, wa qana'atul qalbi. Puas hati akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang kedua. Dan hikmah yang ketiga, wa nasyatatil ibadah. Dan dia akan menjadi semangat di dalam beribadah. Ya, itu hikmahnya orang yang selalu mau mengingat kematian. Namun sebaliknya, orang yang tidak mengingat kematian, ya, waman nasyal mauta, dan barang siapa yang melalaikan tentang peringatan kematian itu, maka dia juga akan diberikan 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah. Orang yang jarang atau lupa tentang kematian itu, maka dia akan diberikan hukuman 3 hal. Yang pertama adalah dia menunda tentang taubat. Kalau ada sedang melakukan kesalahan, antar. Kalau masih muda, antar nunggu tua, ya kan? Kalau sudah tua, entar nunggu kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit, entar nunggu kalau sudah mati. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, watarkur ridho bil kifaf atau bil kafaf, dan dia akan diberikan hukuman oleh Allah tidak ridho dengan keadaan dirinya. Tahu kan maksudnya? Dikasih rezeki nggak banyak bersyukur, ya, malah mengolok-olok orang lain, melihat kesalahan orang lain. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wattakasul fil ibadah, dan dia pasti akan bermalas-malasan di dalam beribadah. Ya, Bapak Ibu milih yang mana? Milih 3 yang mengingat kematian terus, atau milih yang melupakan kematian? Tentunya memilih mengingat. Kalau sudah mengingat kematian, lalu apa persiapan yang Anda lakukan? Udah siap belum?
Nah ini yang paling penting, persiapan ini. Ya dahulu ini saya cerita, ini bukan kematian, saya cerita. Rasulullah SAW pernah dalam satu khutbahnya, ini dalam satu hadis diceritakan khutbah, dalam kisah yang lain diceritakan itu dalam sebuah halaqah. Beliau bercerita tentang hari kiamat. Hari kiamat, cerita bagaimana hari kiamat itu terjadi, alam menjadi hancur, semuanya tidak bisa diandalkan satu sama yang lainnya. Pokoknya nggak karu-karuan, ya. Lalu kemudian setelah bercerita itu, semua jamaah, semua sahabat pada saat itu sedang menangis, sedang hanyut dalam cerita Rasulullah itu tadi. Karena tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada persiapan apapun. Kemudian ada kiamat. Lalu kemudian datang seorang Badui, seorang Arab, seorang desa, orang kampung, yang kemudian dia berdiri, angkat tangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah sambil ini agak nggak begitu suka dengan pertanyaannya orang ini. Ya Rasulullah, engkau cerita tentang kiamat. Engkau cerita tentang bagaimana terjadinya alam digoncang dan lain sebagainya. Tetapi engkau belum pernah cerita kapan hari kiamat itu akan terjadi. Harinya apa, tanggalnya kapan, ya kan? Terus kemudian di mana mulainya itu tidak cerita. Lalu jawaban Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah mengatakan begini, Badui, kalau kamu menanyakan seperti itu, apa persiapan kamu ketika kamu sedang menghadapi kematian? Lalu kemudian si Badui ini menjawab, ya Rasulullah, saya ibadahnya biasa-biasa saja, ya kan? Saya sholatnya biasa saja, sedekah juga seadanya, amal-amalan yang lain juga tidak terlalu istimewa buat saya. Tetapi ada satu hal ya Rasulullah, saya mencintai engkau ya Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Enta ma'aman ahabbak. Engkau ikut bersama orang-orang yang engkau cintai. Ibu bapak sekalian, mungkin kalau kita terangkan tentang bagaimana diri kita, atau kita beberkan, atau ibu sendiri mengevaluasi diri, ya, mungkin tidak pantas kalau saat ini engkau mengharapkan bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena mungkin Anda yang tahu sendiri tentang timbangan amal yang pernah Anda lakukan. Selama mulai dari akil balik sampai sekarang, berapa sholat yang Anda telah lakukan? Berapa sholat sunat yang telah Anda kerjakan? Pasti sangat sedikit. Berapa sedekah jariyah yang engkau telah berikan? Pasti sangat sedikit. Ya kan? Tetapi berapa dosa yang telah engkau lakukan? Sudah berapa banyak orang yang telah engkau sakiti? Sudah berapa banyak orang yang telah engkau bohongin? Seberapa banyak orang yang telah engkau janjikan dengan kalimat-kalimat palsu? Dan itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Pasti Anda akan malu di hadapan Allah ketika Anda sedang mengevaluasi diri Anda bahwa ternyata Anda tidak pantas untuk mengharapkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Karena ingat, Nabiullah Adam alaihissalam salahnya cuman apa, Bu? Satu perbuatan saja, yaitu melanggar perintah Allah. Satu perbuatan melanggar perintah Allah dikeluarkan dari surga. Kita berapa banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan masih mengharapkan surga. Pantas gak kira-kira? Nggak pantas. Ya, makanya dari situ jawaban Rasulullah kepada orang Badui ini, yang semula para majelis di situ, anggota majelis yang ada di situ itu marah, ya, dengan cara menyela seperti itu, ya. Tapi ternyata apa? Jawaban Rasulullah itulah membuat plong semuanya. Yaitu apa? Engkau, ibaratnya begitu. Jangan mengandalkan amalmu. Kamu akan digandengkan, disandingkan dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya mengharapkan syafaat dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengandalkan amal, insya Allah dari sekian banyak mungkin berapa orang aja yang mungkin lolos karena amalnya. Kalau mengandalkan amal, ya. Tetapi kalau kita mengandalkan syafaat dari Rasulullah dengan tetap berjuang jihad di dalam diri kita untuk menekan sebisa mungkin bagaimana kita menghindari dari larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah-perintah Allah. Prinsip jihad kan seperti itu, Bu, ya. Jihad adalah melaksanakan perintah Allah dengan kesungguhan, ya, dan meninggalkan larangan Allah dengan cara yang sungguh-sungguh. Makanya hanya dengan cara itulah insya Allah kita dapat menyambut ridho dari Allah dengan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak kawan kita, pelajaran yang didapat dari kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita. Ya, sudah banyak orang yang tadinya sehat, ya, tahu-tahu keluar ditabrak mati juga ada, ya kan? Ada yang masih muda juga meninggal dunia. Kita yang masih hidup ini, ayolah dengan bekal kita di tempat ini, ya, insya Allah kita dapat mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian itu. Satu hal yang harus kita ingat, ya Bu, ya, satu hal yang harus kita ingat bahwa kebaikan yang telah kita berikan kepada seseorang, ya, itu pasti akan bermanfaat untuk diri kita di hari kiamat. Sedikit pun kebaikan yang telah kita berikan kepada seseorang itu pasti akan kita mendapatkan balasannya. Pun begitu sebaliknya, sedikit keburukan yang kita telah berikan kepada seseorang, ya, tanpa diberikan maaf daripada orang yang pernah mungkin kita sakiti, yang tanpa kita sengaja itu, maka pertanggungjawabannya itu juga akan dituntut di hari kiamat nanti. Orang yang sudah meninggal dunia sebagaimana yang sering kita dengar, ya, idza mata ibnu adam, kan itu hadis paling beken, ya, paling keren, ya, paling beken, dan semua orang mendengarnya. Barang siapa yang sudah meninggal dunia maka akan terputus semua amal-amal kebaikannya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk kebaikan, bermanfaat dan bermaslahat untuk umat. Terus kemudian shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bukan hanya sekedar menyumbangkan yang banyak, tetapi ikhlas dalam menyumbang. Kalau nyumbang kan sudah tahu, ya, kaidahnya, ya. Nyumbang itu yang penting jumlahnya. Soal ikhlas nomor 1. Ya, yang penting jumlahnya, Bu. Ya. Gagah jumlah nyumbang cuma 10 euro, ha? Gagah ngomongnya banyak nyumbang 100 euro kan? Gitu, ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana kita bisa mengkontinuitaskan jariyah. Di tempat ini itu nanti akan menjadi saksi. Di tempat ini nanti akan menjadi tempat bagaimana kita akan mendapatkan banyak sekali celengan-celengan yang bisa kita nikmati nanti semasa kita sudah putus hubungan kita kepada dunia. Sudah sering saya sampaikan bahwa seseorang yang meninggal dunia, siapapun orangnya, ketika dia sudah berpisah di alam dunia menuju ke alam barzah, tidak ada lain kalimat yang terucap kecuali penyesalan. Orang yang sudah beramal banyak menyesal, orang yang beramal separuh menyesal, apalagi orang yang beramal sedikit. Karena apa? Karena disitulah dia dinampakkan balasan-balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Orang yang sudah beramal banyak masih merasa kurang banyak, ternyata hanya memberikan salam itu pahalanya sekian.
Ternyata cuma memberikan 10 euro sekian balasannya. Itu semua dinampakkan di alam barzah. Dan kita hanya menyesal ketika menghadapi itu. Dan apa yang saya sampaikan ini juga nanti ibu di hari kiamat, di alam barzah nanti akan menyatakan, oh apa benar tadi yang dikatakan oleh Pak Hasim waktu ceramah waktu itu, kita harus banyak-banyak beramal. Ternyata amal itu pahalanya seperti ini. Tahu gitu, tahu gitu itu sudah telat. Ya, tahu gitu sudah telat. Seperti apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi semua orang itu pasti akan dinampakkan semuanya dengan ainul yakin. Tapi apa yang terjadi? La tarawunnal jahim. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia masuk kepada neraka jahim. Artinya apa? Kebaikan yang dia nampakkan oleh Allah itu sudah telat. Karena apa? Tidak ada pilihan. Ketika Allah nampakkan, oh pahala 10 euro itu dapatnya sekian, pahala 100 euro itu dapatnya sekian, tetapi ketika itu sudah dinampakkan di depan mata, Anda tidak ada pilihan lain kecuali la tarawunnal jahim, kecuali Anda masuk kepada neraka jahim. Karena apa? Karena sudah telat. Nah, kita itu di sini, di tempat ini, itu dalam rangka jangan sampai kita nyesel, jangan sampai kita telat. Mumpung sampean masih punya simpenan, mumpung sampean masih punya harta, mumpung sampean masih punya ilmu, mumpung sampean masih kuat, mumpung sampean masih bisa berkarya, karyakanlah di sini, berikanlah manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat ini, dan di tempat inilah nanti Anda akan bersama-sama menjadi penghuni surga. Insya Allah. Gitu loh Bu. Nah, intinya adalah bagaimana kita supaya jangan sampai nyesel. Menyesal tiada guna. Apa itu lagu ini? Ya, menyesal tiada guna. Jadi sia-sia. Sebelum Anda menyesal, maka lakukanlah ini. Dan ini peringatan terakhir. Ya, peringatan terakhir bahwa berbuat kebaikan itu adalah secepat mungkin. Dan satu lagi, berbuat kebaikan itu adalah sebanyak mungkin. Dan satu lagi, berbuat keburukan itu dihindari. Ya, karena sedikit pun kita berbuat baik, berbuat buruk, kita akan dituntut untuk pertanggungjawabannya. Ingat kan ketika Rasulullah mengatakan mahwal muflis, masih ingat ya hadis dia? Apa yang dikatakan oleh orang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat menyatakan al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Seorang yang bangkrut itu bagi kami atau menurut kami semuanya adalah orang yang tidak mempunyai harta simpanan dan lain sebagainya. Semua para sahabat menjawab yang semuanya hanya berkaitan dengan harta dan dunia. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Seorang yang bangkrut adalah orang yang ketika di dunia itu amalnya banyak. Orang yang ketika di dunia itu sedekahnya juga banyak. Orang yang ketika di dunia itu mengamalkan amalan-amalannya juga banyak. Tetapi apa yang terjadi? Di samping melakukan kebaikan, dia juga melakukan keburukan-keburukan. Sehingga keburukan-keburukan itu lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan itu. Lalu apa yang akan diterima oleh dia? Semua kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang pernah disakitinya. Lalu saking banyaknya orang yang dizolimi, disakiti atau terkena fitnah karena ucapan-ucapannya itu, karena semua amalnya sudah habis, lalu apa? Lalu orang yang sudah pernah dizolimi itu dosanya dikasihkan kepada dia. Sehingga amalnya habis, dikasih dosanya orang lain.
itu namanya bangkrut. Sudah jatuh ketiban ember. Ya. Udah jatuh ketiban ember. Bonyok semuanya udah. Ya. Oke lah, itu pembukaan. Sekarang saya buka untuk pertanyaan. Biar ada ini, ada tanya jawab. Ya, silahkan. Ayo, monggo kalau ada yang tanyakan. Saya juga mau minum. Ya, silahkan. Pak Nur Hasim. Saya ingin tanya. Nanti kita mengenai kematian ya ceritanya. Apa pahala menyolat ikut sholat jenazah dan juga ikut mengantar ke kuburan? Ya. Pahalanya sampai sejauh mana? Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Amalan apa yang paling ringan untuk dilakukan sebagai perwujudan bahwa kita itu mencintai Rasulullah? Yang kedua, kalau di alam kubur itu kan ada sisa kubur, Pak. Nah, di sini peran Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu bagaimana terhadap sisa kubur itu? Ya. Udah. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak? Nanti kebanyakan. Ada ibu-ibu masih ada Mbak? Ini aja dulu. Kalau tidak, saya ada satu lagi tambahan Pak Ustadz. Kita tahu kalau saudara kita meninggal umumnya di sini, kita ada waktu, tapi tidak. Maksudnya, apakah ada kewajiban buat kita untuk ikut tausiah kalau ada saudara Muslim kita meninggal? Tausiah Atau ikut mengantar jenazah, ikut menguburkan. Takziah. Ya, Oh, takziah. Takziah, jadi ikut mengantarkan ke pemakaman. Ya. Gitu. Terima kasih. Ya, oke. Tambah satu, Pak. Ayo tambah satu, silakan. Kalau misalnya kita sering bermimpi Bentar. dalam mimpi kita dari saudara-saudara atau yang sudah meninggal, teman yang sudah meninggal, apa itu ada artinya, Pak? Mimpinya baik apa enggak? Meninggal. Didatangi mayat. Baik sih. Kalau menurut saya kadang suasananya baik, seperti kadang saya didatangi ibu saya atau buli saya baru meninggal, kelihatan muda, kelihatan tersenyum, wajahnya cerah, dalam mata saya seperti pada saat beliau masih muda. Alhamdulillah. Tapi yang sering tidak mengucapkan kata apa-apa, cuma memandang aja, kadang tersenyum. Gigo itu. Begitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke, ini ada 3 tadi ya pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pahalanya? 4 ya. Ini tadi takziah. Saya ingin jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama adalah tentang majelis ilmu. Ya, saya cerita majelis ilmu ya. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu seperti ini, majelis ilmu itu adalah majelis yang di situ dibicarakan tentang ilmu Allah, ya. Di situ dibacakan tentang Al-Quran, tentang kebaikan dan sunnah-sunnah Rasulullah. Itu namanya majelis ilmu. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, dia akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama adalah dia lebih baik daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Orang yang mendatangi majelis ilmu seperti ini, sanyet duduk begini, sampean kayak gini nih, itu dia lebih baik daripada 1000 kali sholat sunnah. Berapa jam itu? Itu yang pertama. Kemudian Allah memuliakan orang yang mau mendatangi majelis ilmu itu, diberikan pahala yang pahalanya lebih banyak daripada orang yang 1000 kali sholat jenazah. Itu yang kedua. Iya, yang pertama ya, orang yang menghadiri majelis ilmu seperti ini ya, dia itu sama dengan pahalanya lebih banyak daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ya, penting kan itu? Hah? Per kali, tiap kali datang. Tiap kali datang.
Tiap kali datang hari Sabtu kayak begini ini, sampai udah dicatat ini, seperti pahalanya itu lebih banyak daripada 1000 kali rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Terus kemudian yang kedua, lebih banyak pahalanya atau lebih baik pahalanya daripada 1000 kali sholat jenazah. Terus kemudian yang ketiga, lebih banyak lebih baik pahalanya daripada 1000 kali mengantarkan jenazah. Orang yang mengantarkan jenazah sekali, jadi dalam jenazah ada dua. Yang pertama adalah menyolatkan jenazah. Orang yang mau menyolatkan jenazah itu pahalanya mendapatkan 1 gunung Uhud emas, 1 qirot emas, yang hanya ikut sholat jenazah. Terus dia mengantarkan jenazah ke kuburan, itu mendapatkan 2 qirot, 2 gunung emas Uhud. Kalau sholat terus ikut mengantarkan jenazah, berarti dapat 3 gunung Uhud emas, segitu banyaknya. Laki perempuan sama. Ya. Nah, orang yang seperti ini, Bu, sebegitu banyaknya pahalanya itu, ya, itu tidak ada apa-apanya dibanding pahala sampean duduk di sini. Sampean duduk di sini itu mulia. Anda dimuliakan oleh Allah berada di tempat ini. Berapa banyak orang yang kepengen ke sini nggak kesampaian. Coba kalau sampean tanya di luar, iya sebenarnya saya juga pengen, pasti gitu. Berarti dia ada niat, tetapi Allah nggak mengizinkan atau nggak diberi izin oleh Allah. Nah, alhamdulillah sampean semua bisa datang ke sini, berarti Anda dipilih oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, 1000 kali nyolati jenazah, pahala lebih banyak 1000 kali mengantarkan jenazah, pahala yang banyak 1000 kali sholat sunnah. Kurang apanya coba? Tapi dengan catatan. Nah, dengan catatan apa? Kedatangan Anda ke sini tidak lain adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada niat-niat sedikit, misalkan, barangkali ketemu Pak Hasanul, barangkali ketemu Pak Ustadz Fatah, saya ingin tanya ini, itu niatnya sudah terbagi 2. Ya. Makanya sayang kalau sudah sampai ke sini, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini ada satu trik lagi. Dari rumah sampai wudhu. Sebelum ke sini wudhu, ya. Nawa itu niat mau ke Masjid Al-Ikhlas untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Sampai jalan dari rumah sampai sini, Bu, ya. Itu sayap malaikat dibuka lebar untuk kalian. Jadi yang sampai injik-injik sekarang ini sayapnya malaikat. Hati-hati sampean, ngomong apapun, doa apapun dikabulkan oleh Allah. Ya. Makanya hati-hati. Ketika Anda sudah di tempat yang mulia ini, satu yang Anda lakukan adalah alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Saya bersyukur ya Allah, siang ini, sore ini, malam ini dapat berkesempatan mendatangi rumah Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dan bersyukur bahwa nikmat ini akan saya kenang selama-lamanya. Itu intinya. Ya, jadi majelis ilmu itu lebih mulia. Karena apa? Karena dengan ilmu itu Islam akan berjaya. Jangan sampai Anda mendengarkan Islam dari orang yang bukan Islam, itu musibah. Tapi ketika Anda tahu tentang ilmu Islam, tahu tentang hakikat keagamaan, tahu tentang wajib, sunnah, haram, dan lain sebagainya, ketika Anda tahu dan ketika itu Anda terapkan kepada keluarganya, maka keberlangsungan agama ini di dalam keluarga dan umat generasi yang akan datang itu merupakan sebuah sunnatullah. Itulah.
Jadi Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau sudah dapat ilmu, ilmu itu harus ditularkan. Yang paling dekat dengan keluarga. Ya, Anda diberikan tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperbanyak jalan mendapatkan ilmu. Itulah. Itu ya. Terus tadi yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 apa tadi? Terkait bagaimana amalannya. Paling ringan. Yang paling ringan adalah sholawat, itu yang paling ringan dalam ucapannya. Terus kemudian yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prinsip dakwahnya. Dia itu prinsip dakwahnya kan gimana Bu? Masih ingat nggak? Prinsip dakwahnya adalah gembirakan orang, jangan dibuat susah. Gampangkan urusan orang, jangan disusah-susahin. Maafkan orang, jangan ditunda-tunda. Itu sunnah Rasulullah. Intinya adalah kebaikan. Anjuran-anjuran kebaikan, perintah-perintah Rasulullah di dalam kehidupan ini Anda lakukan itu. Rasulullah memerintahkan apa? Rasulullah memerintahkan untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia, yang memaafkan sesama orang. Kalau ketemu sesama muslim, adabnya gimana? Kita bersalaman, ya kan? Qulu salam, assalamualaikum, mengucapkan salam, saling mendoakan. Itu adab yang diberikan oleh, ajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Lakukan itu. Ketika Anda melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, itulah Anda akan otomatis secara langsung diakui sebagai umat Rasulullah. Tapi kalau Anda hanya mengucapkan sholawat, tapi perbuatan Anda jauh dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, berarti Anda mengkhianati perintah Rasulullah. Dan itu otomatis Anda akan ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah memerintahkan apa? Bersilaturahmi. Ayo kita sama-sama bersilaturahmi. Rasulullah memerintahkan berbuat baik. Ayo kita lakukan perbuatan baik kepada sesamanya. Rasulullah menyatakan sedekah-sedekah. Ayo kita bersedekah. Itu prinsip-prinsip yang harus kita lakukan sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau mau diakui sebagai umat Rasulullah. Terakhir tentang mimpi. Ya. Mimpi itu, mimpinya seorang mukmin, ya, mimpinya seorang mukmin itu adalah nasihat. Nasihat sudah pernah saya sampaikan, nasihat itu bisa datang dari diri kita sendiri, nasihat bisa datang dari orang lain, ya. Nasihat juga bisa datang dari apa yang kita lakukan, perbuatan kita, itu adalah nasihat. Nah, kalau kemudian dengan kita dimimpikan, kemudian kita melakukan evaluasi, maka itu adalah nasihat. Contohnya nih, contohnya. Kan itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangi. Kenapa kita jadi mimpi, kan ada. Misalkan habis tengkar sama suami, tahu-tahu malam-malam dimimpiin ketemu ibu dalam keadaan yang muda. Oh, berarti saya diingatkan supaya saya tidak boleh bertengkar dengan suami. Gitu kan? Terus kemudian melalaikan kewajiban, dimimpiin. Cepatlah ketika Anda mendapatkan sesuatu isyarat, Anda harus husnudzon kepada diri Anda sendiri. Oh, itu mungkin karena kesalahan saya. Oh, itu mungkin saya kurang sedekah. Oh, itu mungkin saya pernah berbuat salah, gitu loh. Supaya apa? Supaya kita kayak itu tadi, ketika sering kita mengingat kematian, maka jalan menuju tobat itu cepat sekali. Tetapi orang yang tidak pernah mengingat kematian, pasti dia tertutup pintu tobatnya. Untuk tobat sendiri aja nggak bisa berbuat dia. Ya. Tapi kalau dia sering mengingat kematian, dalam sebuah hadis diceritakan gini, Bu. Dalam satu hari ini, kita setidaknya minimal mengingat kematian itu 70 kali. Coba. 70 kali, Pak. Dalam sehari itu. Untuk mengingat kematian. Supaya apa? Supaya langkah demi langkah yang kita lakukan itu adalah konsekuensi hati-hati dengan tanggung jawab yang kita lakukan. Gitu. Cukup? Cukup. Sudah desain, Mas. Sudah cukup. Demikian Ibu sekalian, ya. Memang menarik sekali, nggak cukup ini kalau dibedah cuma 1 jam tentang kematian.
banyak kisah-kisah yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah di lain kesempatan ya. Karena apa, ibu bapak sekalian, saya Bu ya, saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya itu sudah banyak sekali memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah itu menemukan juga banyak sekali kejadian-kejadian yang itu semuanya hampir kembali kepada orang yang meninggal semasa hidupnya. Ada yang tidak pernah sholat, itu tangannya diginikan itu nggak bisa, Bu. Padahal baru meninggal setengah jam yang lalu. Akhirnya kita taliin, gitu kan? Tetapi orang yang sholatnya baik, rajin, sedekahnya kuat, macam-macam, itu masih lemes tangannya, Bu. Dan ini dinampakkan ketika masih di dunia. Gitu loh. Kekurangan yang kita lakukan di dunia itu dinampakkan ketika meninggal dunia itu tadi. Ada yang matanya buka terus kemudian ditutup juga susah sekali, itu juga ada. Itu contoh-contoh seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu merupakan sebuah peringatan bagi kita. Peringatan supaya kita hidup hati-hati ya, supaya kita hidupnya juga terarah, dan satu supaya kita juga sering-sering mengingat mati biar nggak ngawur. Saya juga menjadi pemilik dahawi, saya banyak memandikan jenazah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang-orang Kristen Ya. tapi ya tidak, karena waktunya kerja kita harus kerjakan kan. Iya, iya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi amal soleh, Bu. Jadi amal soleh dicatat untuk meringankan semua kesalahan-kesalahan kita. Mungkin itu ya. Sampai di situ. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya. Kita diberikan istiqomah mendatangi masjid yang kita cintai ini dalam keadaan apapun. Ada undangan kalau hari Sabtu harus ditolak karena aku harus ke masjid, gitu ya. Ada undangan apapun, ulang tahun, pesta dan lain sebagainya, kalau hari Sabtu nanti dulu, masjid harus diutamakan. Kita datangi ke masjid ini karena majelis ilmu ini tadi mulianya seperti itu tadi. Sebegitu banyaknya pahala yang kita dapatkan, kemuliaan segitu besarnya kita dapatkan ketika kita aktif di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan istiqomah, mendapatkan ketenangan, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrur wa tawaffana ma'al abrur wa tawaffana ma'al abrur. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ikhtim lana bi khair, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustaz Berasim. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa kita bawa, kita bagikan ke teman-teman kita dan keluarga kita, dan semoga bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu, kita nanti akan sholat maghrib berjamaah. Untuk mengingatkan, mulai 1 Muharram yang lalu masjid kita buka untuk sholat 5 waktu. Dus onze moskee al vanaf 1 Muharram is insyaAllah geopend voor 5 keer gebed. Waktunya kita tentukan, jadi sholat subuh dimulai jam 4:30, duhur jam 2, asar jam 5:30, maghrib jam 8:30, isya jam 9:30. Jadi kita akan dandan di sana. Maaf, 10:30. Terus ada tambahan dari tim dakwah
insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan juga mengundang BPM cabang lainnya. Kita akan sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hari Sabtu, yaitu tanggal 30 September. Jadi bisa dimasukkan ke agenda 30 September. We gaan even Maulid Nabi Muhammad vieren samen. Dus twee soort tausiah, dus twee soort lezing in Indonesia en in het Nederlands. Jadi nanti kita undang dua ustadz, jadi ustadz ceramah bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Bapak Ibu, alhamdulillah acara dengan cara sudah kita lalui. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang sudah menyumbang makanan, menyumbang kue-kue. Semoga sumbangan-sumbangan Bapak Ibu akan mendapat balasan yang lebih banyak lagi dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki kita sholat berjamaah, marilah juga sholat kita malam ini tutup dengan sholat al-asr dan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.